Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi geografi kelas 11 kurikulum merdeka mengenai minyak bumi dan proses pembentukannya. Pengertian dari minyak bumi. Jadi, minyak bumi itu adalah salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Mengapa? Karena yang pertama, minyak bumi akan habis jika digunakan oleh manusia secara terus-menerus. Yang kedua, proses pembaruan dari minyak bumi itu relatif lama jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada air dan juga udara. Mengapa air dan udara termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena air dan udara itu mengalami siklus, jadi akan tetap ada di lingkungan sekitar kita. Manfaat dari minyak bumi itu penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi, penggunaannya harus dengan hemat dan juga harus dengan hati-hati. Nah, minyak bumi itu merupakan campuran dari senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu terdiri dari dua jenis atom. Yang pertama ada atom hidrogen dengan lambang H dan atom karbon dengan lambang C. Untuk kajian pembahasan, yang pertama ada pemanfaatan dari minyak bumi, yang kedua ada persebaran dari minyak bumi, yang ketiga ada proses pembentukan minyak bumi, yang keempat ada pengelolaan minyak bumi, dan yang kelima ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama ada pemanfaatan dari minyak bumi. Yang pertama sebagai bahan untuk pembangkit listrik. Yang kedua mendukung industri petrokimia. Yang ketiga bahan kendaraan bermotor maupun mesin diesel. Yang keempat sebagai penghasil polimer. Selanjutnya ada pengelolaan dari minyak bumi. Yang pertama ada desalting dan yang kedua ada distilasi bertingkat. Yang pertama ada desalting. Desalting adalah proses yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau garam yang tercampur dalam minyak mentah atau crude oil. Pada proses desalting, minyak mentah itu dicampur dengan air agar mineral-mineral yang ada dalam minyak mentah itu bisa larut. Selain itu, pada proses desalting juga ditambahkan senyawa. Ada dua jenis senyawa, yaitu ada senyawa asam dan juga basa ke dalam minyak mentah supaya senyawa-senyawa yang bersifat non-hidrokarbon itu bisa hilang. Selanjutnya, minyak mentah yang sudah mengalami proses desalting dialirkan ke dalam tangki pemanas untuk diuapkan. Apabila minyak mentah dipanaskan dengan suhu di atas 500 derajat Celcius, maka secara otomatis minyak mentah akan berubah menjadi aspal. Yang kedua ada proses distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak mentah yang berupa senyawa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, setelah senyawa-senyawa non hidrokarbon dipisahkan dari minyak mentah dengan proses desalting, selanjutnya minyak mentah diolah dengan proses distilasi bertingkat. Minyak mentah dapat didistilasi karena komponen-komponen penyusun hidrokarbon pada minyak mentah itu mempunyai titik didih yang saling berdekatan dan mendidih pada kisaran suhu tertentu. Selanjutnya ada persebaran dari minyak bumi. Persebaran minyak bumi di Indonesia. Yang pertama ada di daerah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya itu berasal dari Mamburungan, Blok Mahakam, Sanga-Sanga, dan Kutai. Ada pula kilang minyak yang ada di Balikpapan itu bisa menghasilkan 260.000 barel per hari. Dan sejumlah perusahaan besar juga turut mengelola lapangan minyak di daerah Kalimantan Timur seperti perusahaan Medco, Vico, dan juga Chevron. Yang kedua ada di Sumatera Selatan. Minyak bumi di Sumatera Selatan itu ditemukan oleh Aliko Cilker yang sedang bekerja di ladang tembakau di Langkat, Sumatera Utara. Kemudian dilakukan penggalian di sumur pertama yang dinamai Telaga 3 dan Telaga Tunggal. Kemudian Belanda memutuskan untuk membentuk perusahaan yang berfungsi sebagai pengelola produksi, penghilangan, dan juga pemasaran. Lalu dibentuklah sebuah perusahaan milik Belanda dengan nama Royal Dutch pada tanggal 16 Juni 1898. Yang ketiga ada di Riau. Pada tahun 80-an, produksi minyak mentah di Riau mencapai 1,2 juta barel per hari.
kurang lebih 61.218,06 meter persegi wilayah dengan 286 lapangan yang sedang dalam kondisi aktif, baik yang berstatus produksi maupun yang eksplorasi, dengan jumlah 11.883 sumur dengan kondisi yang aktif pula. Terdapat 18 perusahaan KKKS, 11 diantaranya berstatus produksi dan 7 perusahaan lainnya masih berstatus eksplorasi. Yang keempat ada di Jawa Timur. Kilang minyak pertama kali di Jawa Timur terletak di daerah Wonokromo. Kilang Wonokromo merupakan kilang pertama dan tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1889. Yang kelima ada di Papua. Daerah yang dulunya bernama Irian Jaya Barat ini mempunyai luas 410.660 km persegi, mampu menghasilkan minyak sebanyak 14.811 barel per hari. Lalu perusahaan milik Belanda yang bernama Nederland New Guinea Petroleum Maatschappij atau NNGPM mulai melakukan aktivitas pengeboran minyak bumi pada tahun 1935. Yang selanjutnya ada proses terbentuknya minyak bumi. Jadi minyak bumi itu terbentuk dari sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa training yang tertimbun dalam dasar lautan dan bercampur dengan lumpur selama jutaan tahun yang lalu. Lalu, lumpur tersebut akan berubah menjadi batuan sedimen karena mengalami proses pengendapan atau sedimentasi. Kemudian, sisa-sisa organisme akan bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan akan terkumpul pada daerah perangkap. Lalu gas alam, minyak, dan air akan terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Lalu minyak bumi akan diekstraksi oleh manusia dan digunakan sebagai sumber energi. Yang terakhir ada dampak. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama dampak positif dulu. Yang pertama sebagai sumber bahan bakar utama untuk menghasilkan energi. Yang kedua, digunakan dalam industri petrokimia untuk pembuatan polimer maupun bahan baku chemical lainnya. Yang ketiga, residu dari proses pengolahannya atau aspal dapat dijadikan sebagai perekat yang kuat untuk membuat jalan raya. Yang keempat, penggunaannya dapat menggerakkan perekonomian suatu negara dan pengaruhnya itu sangat besar. Yang kelima, bahan bakar memungkinkan transportasi menjadi lebih lancar. Yang keenam, membuat tersedianya berbagai jenis lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, memproduksi gasolin yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi, contohnya itu mobil. Gasolin itu adalah bensin. Yang selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, ada gas karbon dioksida atau CO2 dari hasil reaksi pembakaran dapat menyebabkan pemanasan global, dan karbon monoksida atau CO dari kendaraan akan menyebabkan gangguan pernapasan. Yang selanjutnya, ketergantungan yang sangat tinggi pada SDA ini menyebabkan sedikit penggunaan dari SDA yang terbarukan. Selanjutnya, ada gas H2S yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi dapat menyebabkan kematian jika terhirup oleh manusia dalam jumlah yang tinggi. Gas H2S itu adalah hidrogen sulfida. Sifat dari gas H2S ini yang pertama, tidak berwarna, yang kedua, mudah terbakar, yang ketiga, beracun, yang keempat, berbau seperti telur busuk, dan selanjutnya menyebabkan polusi. Yang selanjutnya menyebabkan hujan asam. Selanjutnya ada illegal drilling, menyebabkan illegal tapping, menyebabkan penyerobotan sumur, menyebabkan penggergajian pipa. Nah, sekian untuk materi minyak bumi dan proses pembentukannya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.